Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, pasti ya. Amin. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Allahumma amin. Bersama aku ya di channel reading masih di pembacaan secara umum, jadi bisa rasional bisa tidak ya, tetap ya. Dan ini adalah energi ditarik secara acak, jadi bisa resonans bisa tidak, juga bisa energi kamu pure semua, energi kamu tertarik bisa tidak, bahkan bisa sama sekali tidak tertarik. Nah, kalau tidak ada cocok, ambil manfaatnya saja ya. Ya, buat yang cocok dan kurang detail silahkan personal reading. Siapapun ya silahkan personal reading. Terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini ya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang selalu stay di channel ini. Buat yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe sahabat semua berharga sekali buat aku. Saya sebagai penyemangat aku untuk membuat video-video terbaru. Ya, oke. Jangan di skip agar energi kalian tidak terputus. Oke. Apakah benar ya? Kita akan ambil judul. Apakah benar dia akan menepati janji untuk menikahi kamu? Ya. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Kita akan lihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangan sesuai yang pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Jangan di-skip agar energi kalian tidak terputus. Kartu pertama. Orang ini tidak bisa memberikan kepastian. Yes or no. Benar atau tidak. Ya, tapi kita akan lihat kenapa alasannya. Di sini sendiri dia lagi mencari sebuah penjati dan diri sendiri ya. Dia karena belum tahu hidupnya mau dibawa mana, hubungan ini mau dibawa kemana. Jadi belum ada kepastian. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Kita lihat. Kenapa? Karena dia masih ragu-ragu terhadap apa yang dia pikirkan tentang kehidupannya, tentang masa depannya. Ya, tentang ini bisa untuk feminim, bisa untuk maskulin. Letakkan energi kamu. Belum, masih ragu-ragu pikirannya, masih ngambang. Ya. Lagi dimulai memikirkan untuk menikah kamu itu tuh dia belum punya kepastian pasti. Mungkin dia pernah ngomong sama kamu. Menjanjikan ya. Oke. Kita akan lihat kembali kartunya. Pesan apa yang disampaikan. Ya. Maaf kata. Dia masih menimbang-nimbang ya. Mungkin bisa jadi hubungan ini justru mau selesai sih saat kamu minta pernikahan atau lagi menekan dia. Lebih hati-hati aja untuk menyampaikan keinginannya, walaupun dia berjanji. Ya, lebih hati-hati untuk kamu menyampaikan keinginan kamu atau menanyakan tentang janji dia. Lebih hati-hati. Ada keinginan untuk menyudahi hubungan ini. Ada triparty, hubungan cinta segitiga. Ini yang membuat dia tidak pasti alasannya. Karena ada orang ketiga. Orang ketiga ini bisa datangnya sebelum kamu, bisa setelah kamu, atau sebelum kamu. Artinya kalau sebelum kamu memang sudah ada, kalau setelah kamu baru ada setelah kamu. Ya. Akan ada penyelesaian di dalam hubungan kamu dan dia. Artinya dia kan tidak menepati janji. Jadi kalau pesan Gones, kalau kamu mau mempertanyakan sesuatu tentang pernikahan, itu sebetulnya berat sekali buat seorang maskulin atau seorang feminim ya, menawarkan untuk menikah atau menanyakan untuk keseriusan dia. Itu terlalu sulit untuk dibalas. Mungkin menjawabnya tepat, tapi nanti untuk menepati janjian itu yang sulit. Ya, ada aja alasannya. Dan di sini memang tidak ada kepastian untuk menikahin kamu, karena pikirannya masih ragu-ragu. Bahkan akan ada lagi penyelesaian. Kenapa alasannya? Karena ada orang ketiga. Ingat, jangan takut untuk menghadapi kehidupan ini.
Jangan takut untuk menghadapi resiko untuk dibatalkan atau tidak ditepati janjinya. Itulah manusia. Yang bisa menepati janji hanya Gusti Allah saja. Bahasanya nanti akan bijaksana sekali. Mungkin tidak mampu, mungkin belum siap, atau memang karena ada alasan lain. Triparti. Jangan menangis, ya, tetap semangat. Jujur, kamu adalah semangat dia. Jujur, kamu adalah kehidupan dia. Jujur, bukan kehidupan, tapi jujur kamu adalah semangat dia dan motivasi dia dan cahaya hidup dia. Tapi di sini mungkin ini hadirnya bisa sebelum kamu atau setelah kamu orang ketiga ini. Tetapi ada orang ketiga yang mungkin tidak bisa memberikan kepastian, itu alasannya itu. Apakah benar dia akan menepati janjinya? Hubungan kamu dan dia ada yang dinamakan berbagi cinta. Mungkin dia sudah ada yang lain, terus menemukan kamu, menjadi sebuah hubungan, jatuh cinta, jauh. Dan kamu di sini minta pertanggungjawaban untuk hubungan ini mau dibawa kemana. Itulah sebetulnya hubungan sendiri itu kan ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, hanya sekedar untuk senang-senang, mending gak usah. Ya, secinta apapun, sesayang apapun, lebih baik lepaskan. Hubungan ini hanya berbentuk perselingkuhan karena ada orang ketiga. Kalau kamu menanyakan apakah benar dia akan menepati janjinya, tidak ada kepastian. Ya, ragu dalam bertindak dia. Jadi cinta, sayang, tapi ragu dalam bertindak. Berani mendekati kamu, tapi ragu untuk bertindak untuk menghalalkan hubungan ini. Mungkin ada yang perlu dipikirkan tentang hubungan ini. Ya, dia ada orang ketiga, atau kamu ada orang ketiga. Seperti itu. Hubungan ini kan selesai. Apalagi kalau kamu menekan dia terus, hubungan ini kan selesai. Dengan tutup mulut, tutup komunikasi, bicara seperlunya aja. Hati. Jangan terlalu mencintai seseorang berlebihan, yang akibatnya nanti fatal pada diri kamu sendiri. Sakit hati. Ya. Betul ada kebahagiaan saat menjalin hubungan dengan kamu. Betul ada cinta saat menjalin hubungan dengan kamu. Betul ada kerinduan. Tapi ini sebatas perselingkuhan. Ya bisa kamu yang punya pasangan, bisa dia yang punya pasangan, atau kedua-duanya punya pasangan. Tapi ternyata seperti itu. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Akan lihat lagi. Ketulusan, ada cinta yang tulus di sini. Ya, semua orang bisa bilang tulus. Tapi kartu pun menyampaikan bahwa cinta ini tulus. Tapi untuk menepati janjinya belum ada kepastian. Nanti ada sebagian yang malah selesai hubungan ini. Karena ada orang ketiga. Orang ketiga ini hadirnya bisa sebelum kamu, ada setelah kamu. Ya, dan hubungannya adalah perselingkuhan. Ya. Sahabat aku semua dimanapun berada, tetap berhati-hati dalam menempuh atau menjalani hubungan. Jangan baper, apalagi di zaman saat sekarang ini. Banyak modus, banyak strategi, banyak tipu-tipu. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah seperti itu. Ya. Komitmen kalian berdua, saling mencintai, saling menyayangi. Tapi untuk pernikahan belum bisa memberikan kepastian. Kita lihat lebih tegasnya. Alasannya tepat ya, ada orang ketiga.
Dia lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan kamu loh, secara nggak langsung, karena dia tahu ini adalah hubungan terlarang ya. Cuman mungkin karena kamu terlalu cinta, jadi nggak terlalu peka. Ya. Yang memilih kamu tuh lebih berhati-hati menjalin hubungan ya. Ini orang sepertinya memang cinta sama kamu, tulus sama kamu, tetapi nggak ada kepastian karena ada triparty gitu lah, ada triparty. Dia sadar kamu tuh orang yang dia cintai, dia sadar kamu tuh kehidupan dia, maksudnya semangat dia. Tapi dia di sini letaknya lebih berhati-hati, walaupun dia memilih atau menjatuhkan perasaan ke kamu. Mungkin dia single parent. Orang ketiga ini bisa istrinya juga, bisa anaknya ya. Ya kalau single parent berarti dia anaknya. Dia lebih mementingkan anaknya atau kehidupan dia. Ini kita ini jadi cintai tetapi tidak full, tidak prioritas. Ada sebagian yang memang berdiri dengan rumah tangga orang lain. Ya. Hati-hati walaupun dia cinta sama kamu, tapi ada yang sebagian juga berdiri dengan pasangan orang lain. Cinta ya cinta. Dan mereka sebetulnya hubungannya baik-baik saja dengan pasangannya itu. Ya, baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, karena dia tipe yang setia. Ini orang tipe karakternya tuh tipe yang cuek ya. Tapi daya pesonanya itu besar, magnetnya itu besar. Jadi kamu pun terbawa seperti itu. Orang ini ambisius bekerja. Dia lebih ke mania kerja. Dia setia sama keluarganya. Misalkan dia single parent ya dia sayang sama anaknya, sama keluarganya. Dan dia paling mencintai dirinya sendiri. Seperti itu. Dia orangnya tipenya bukan tipe romantis, dia cuek. Ya, kalau ada perlu mungkin datang ke kamu, tapi kalau tidak itulah Cancer. Seperti itu. Akan menepati janjinya sepertinya belum ada kepastian. Menunggu 4 tahun 5 tahun lagi mungkin, tapi itu juga bisa belum pasti. Lebih baik kamu mengambil sebuah keputusan saja untuk. Tapi di sini ada pernikahan ya. Oh my god. Dia akan menikahi kamu. Alasannya tidak pasti. Ada orang ketiga, ini bisa anaknya, bisa istrinya, bisa orang tuanya. Ini hubungan berbagi cinta. Dia mencintai kamu dengan tulus karena kamu adalah semangat dia. Ini adalah komitmen kamu. Dan cara kalian itu komunikasi ya. Ada sebagian diperkenalkan dengan medsos. Ini sangat berhati-hati loh. Karena kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Ini pasangan ini bisa istri, bisa anak, bisa orang tuanya. Ini adalah keluarga. Dan sukses, mereka baik-baik saja. Seseorang ini orang ambisius yang lebih mencintai dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi tipenya tipe setia. Tapi oke. Allah punya kuasa sendiri menutup barang kartu ini. Insya Allah kamu akan menikah dengan dia. Akan menepati janjinya. Allahumma amin. Tapi prosesnya tentunya tidak segampang kulis membaca ya. Lama. Ini akan bercucuran air mata juga. Mengalami sebuah kesuksesan hubungan ini kan mencapai ke sebuah pernikahan. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Iya. Tapi ceritanya panjang sekali. Tidak cuma sebatas Gunes membaca 10 menit, 30 menit, 40 menit, tidak. Prosesnya panjang. Bisa berlipat-lipat. Misalkan kamu sudah menjalin hubungan dengan dia 3 bulan, bisa 3 tahun baru tercapai kesepakatan untuk menikah. Karena di sini ada ketidakpastian. Dia sendiri masih bingung. Mudah-mudahan aja dipercepat. Mudah-mudahan Allah punya kuasa untuk mempercepat. Karena Allah memang punya kuasa untuk mempercepat. Yang terbaik buat kamu. Mudah-mudahan aja seperti yang kamu harapkan. Ya, insya Allah. Amin. Kaget, shock kondisi itu. Tahu nggak sih? Shock sekali gitu loh. Yang di sini awalnya tidak mungkin.
Ini ada hati-hati ya. Dia sangat berhati-hati memberikan perasaan dia ke kamu ya, cinta besar. Tapi karena terhalang kalian berdiri dengan orang yang sudah punya tanggung jawab dan mereka baik-baik saja gitu. Tiba-tiba ada kartu pernikahan. Insya Allah, amin. Turut berdoa buat kamu yang mengharapkan hal ini ya. Semoga semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, terima kasih. Kaget, sok banget kan, itu sok sekali, benar-benar sok gitu. Makanya ada ketulusan, tapi kenapa kok dia berhati-hati gitu loh. Oke, insya Allah, amin. Di sini ada energi Libra, ada energi Aquarius, ada energi Cancer, juga ada energi Leo, ada energi Virgo, juga ada energi Scorpio kuat juga ada energi Sagittarius, ada juga energi Cancer yang kuat sekali ya. Itu oke. Amin, Allahumma amin. Semoga kamu ada di ranah ini dan benar-benar ini menjadi sebuah doa kamu ya, menjadi munajat kamu dan Allah jamah suka jabah doa kamu. Amin, Allahumma amin. Ya, sekarang boleh saya bacakan pesan untuk kamu. Benar-benar gemeter saya. Benar-benar sok. Serius, aku sok sekali. Tidak menyangka. Semoga ini benar-benar adanya. Kalau kalian tidak ada di ranah ini, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat buang saja. Tetap positive thinking, tetap jalan di rel kebenaran. Dan tetap berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, hanya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Saat ini dia cinta, besok pagi tidak. Saat ini dia baik-baik saja, besok tidak baik. Saat ini kita bahagia, besok tidak bahagia. Saat ini kita bisa bicara di sini, besok pagi bisa tidak bicara. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan pemilik alam semesta, atau Sang Pencipta alam semesta, atau Sang pemilik alam semesta. Jangan pernah meragukan kekuasaannya. Yakin, berdoa yang terbaik, ya, dan tetap positif thinking pada Sang pemilik alam semesta. Ibaratnya kayak daun, ya pohon. Kalau memang Allah berkehendak jatuh, akan jatuh. Tapi sudah kering kerontang, kalau memang Allah belum berkehendak jatuh, tidak akan pernah jatuh. Seperti halnya itu perjodohan. Kalau Allah mengendai perjodohan, walaupun kalian tidak menyukai dan saling berjauhan, akan dipersatukan. Karena Allah memiliki banyak cara untuk mempersatukan kalian. Tetapi ya, kalian saling mencintai, saling yakin, tapi kalau tidak berkehendak, ada saja cara untuk memisahkan kalian. Harus percaya dan yakin pada Sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah gambaran saja, ini adalah clue saja, ini adalah prediksi saja untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke? Tetap berdoa yang terbaik, tetap optimis, dan jaga kesehatan. Jangan lupa, karena kesehatan itu sangat penting. Karena saya akan buka pesan untuk kamu. Palsu. Ya. Terlihatnya dari di awal palsu. Kamu cinta enggak sih sama dia? Cinta. Jangan palsu. 09 itu adalah sebuah kerinduan. Kalau di 09 sendiri ada momen apa di antara kamu dan dia? Mungkin hari kalian bertemu, mungkin hari kalian berjanji, mungkin hari kalian mulai berkomitmen, atau apa, itu hanya kalian yang tahu. Jangan mempermainkan hubungan. Nah, ini kamu yang palsu ya, karena di sini terlihatnya ada pertanyaan, jangan mempermainkan hubungan. Diam-diam dia merindukan kamu. Diam-diam dia merindukan kamu. Jangan suka PHP-in. Perasaan. Ini perasaan kalian berdua. Hanya kalian yang tahu. Semua harus menggunakan perasaan. Tidak. Maskulin tidak menggunakan perasaan. Maskulin menggunakan logika. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Kalau bilang dia iya, ya iya. Yang pasti dia melihat sikon. Maskulin itu lebih teliti daripada seorang feminim. Feminim itu perempuan ya, cewek. Kalau feminim itu pakai perasaan. Kalau kaum maskulin diam, marah, itu dia akan diam. Butuh waktu.
Jadi jangan kamu kejar-kejar untuk berbicara. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi kalau wanita pasti akan berpikiran kalau cowoknya diam itu pasti dengan yang lain. Kok di WA coba pasti lagi dengan yang lain, pada online kok nggak balas. Tidak. Maskulin itu kalau marah lebih banyak tidur, main game atau bersama teman-temannya. Ya. Jadi kita tetap positive thinking sebagai feminim. Dan mohon buat maskulin juga agak peka dikit. Oke, sahabat aku semua dimanapun berada, semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat aku. Ya, tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah prediksi, antisipasi, motivasi dan pembelajaran, pesan-pesan buat kalian semua untuk lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah memberkatimu. Amin. God bless you. Bye. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Saya mendapatkan perlindungannya pasti ya. Amin. Saya mendapatkan rahmatnya. Saya mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Allahumma amin. Bersama aku ya di channel reading masih di pembacaan secara umum, jadi bisa rasional bisa tidak ya, tetap ya. Dan ini adalah energi ditarik secara acak, jadi bisa rasional bisa tidak juga. Bisa energi kamu pure semua, energi kamu tertarik bisa tidak, bahkan bisa sama sekali tidak tertarik. Nah, kalau tidak ada cocok, ambil manfaatnya saja ya. Ya, buat yang cocok dan kurang detail silahkan personal reading. Siapapun ya silahkan personal reading. Terima kasih buat sahabat aku yang sudah klik video ini ya. Dan terima kasih buat sahabat semua yang selalu stay di channel ini. Buat yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe sahabat semua berharga sekali buat aku. Ya, sebagai penyemangat aku untuk membuat video-video terbaru. Ya, oke. Jangan di skip agar energi kalian tidak terputus. Oke. Apakah benar ya? Kita akan ambil judul, apakah benar dia akan menepati janji untuk menikahi kamu? Ya, apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Kita akan lihat. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangan sesuai yang pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Jangan di-skip agar energi kalian tidak terputus. Kartu pertama. Orang ini tidak bisa memberikan kepastian. Yes or no. Benar atau tidak. Ya, tapi kita akan lihat kenapa alasannya. Di sini sendiri dia lagi mencari sebuah penjati dan diri sendiri ya. Dia karena belum tahu hidupnya mau dibawa mana, hubungan ini mau dibawa kemana. Jadi belum ada kepastian. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Kita lihat. Kenapa? Karena dia masih ragu-ragu terhadap apa yang dia pikirkan tentang kehidupannya, tentang masa depannya. Ya, tentang ini bisa untuk feminim, bisa untuk maskulin. Letakkan energi kamu. Belum, masih ragu-ragu pikirannya, masih ngambang. Ya. Lagi dimulai memikirkan untuk menikah kamu itu tuh, dia belum punya kepastian pasti. Mungkin dia pernah ngomong sama kamu. Menjanjikan ya. Oke. Kita akan lihat kembali kartunya. Pesan apa yang disampaikan. Ya. Maaf kata. Dia masih menimbang-nimbang ya. Mungkin bisa jadi hubungan ini justru mau selesai sih saat kamu minta pernikahan atau lagi menekan dia. Lebih hati-hati aja untuk menyampaikan keinginannya, walaupun dia berjanji. Ya, lebih hati-hati untuk kamu menyampaikan keinginan kamu atau menanyakan tentang janji dia. Lebih hati-hati. Ada keinginan untuk menyudahi hubungan ini. Ada triparti, hubungan cinta segitiga. Ini yang membuat dia tidak pasti alasannya. Karena ada orang ketiga. Orang ketiga ini bisa datangnya sebelum kamu, bisa setelah kamu, atau sebelum kamu.
Artinya kalau sebelum kamu memang sudah ada, kalau setelah kamu baru ada setelah kamu. Ya. Akan ada penyelesaian di dalam hubungan kamu dan dia. Artinya dia kan tidak menepati janji. Jadi kalau pesan Gones, kalau kamu mau mempertanyakan sesuatu tentang pernikahan, itu sebetulnya berat sekali buat seorang maskulin atau seorang feminim ya, menawarkan untuk menikah atau menanyakan untuk keseriusan dia. Itu terlalu sulit untuk dibalas. Mungkin menjawabnya tepat, tapi nanti untuk menepati janjian itu yang sulit. Ya, ada aja alasannya. Dan di sini memang tidak ada kepastian untuk menikahin kamu, karena pikirannya masih ragu-ragu. Bahkan akan ada lagi penyelesaian. Kenapa alasannya? Karena ada orang ketiga. Ingat, jangan takut untuk menghadapi kehidupan ini. Jangan takut untuk menghadapi resiko untuk dibatalkan atau tidak ditepati janjinya. Itulah manusia. Yang bisa menepati janji hanya Gusti Allah saja. Bahasanya nanti akan bijaksana sekali. Mungkin tidak mampu, mungkin belum siap, atau memang karena ada alasan lain. Triparti. Jangan menangis, ya, tetap semangat. Jujur, kamu adalah semangat dia. Jujur, kamu adalah kehidupan dia. Jujur, bukan kehidupan, tapi jujur kamu adalah semangat dia dan motivasi dia dan cahaya hidup dia. Tapi di sini mungkin ini hadirnya bisa sebelum kamu atau setelah kamu orang ketiga ini. Tetapi ada orang ketiga yang mungkin tidak bisa memberikan kepastian, itu alasannya itu. Apakah benar dia akan menepati janjinya? Hubungan kamu dan dia ada yang dinamakan berbagi cinta. Mungkin dia sudah ada yang lain, terus menemukan kamu, menjadi sebuah hubungan, jatuh cinta, jauh. Dan kamu di sini minta pertanggungjawaban untuk hubungan ini mau dibawa kemana. Itulah sebetulnya hubungan sendiri itu kan ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, hanya sekedar untuk senang-senang, mending gak usah. Ya, secinta apapun, sesayang apapun, lebih baik lepaskan. Hubungan ini hanya berbentuk perselingkuhan, karena ada orang ketiga. Kalau kamu menanyakan apakah benar dia akan menepati janjinya, tidak ada kepastian. Ya, ragu dalam bertindak dia. Jadi cinta, sayang, tapi ragu dalam bertindak. Berani mendekati kamu, tapi ragu untuk bertindak untuk menghalalkan hubungan ini. Mungkin ada yang perlu dipikirkan tentang hubungan ini. Ya, dia ada orang ketiga, atau kamu ada orang ketiga. Seperti itu. Hubungan ini kan selesai. Apalagi kalau kamu menekan dia terus, hubungan ini kan selesai. Jangan tutup mulut, tutup komunikasi, bicara seperlunya aja. Hati. Jangan terlalu mencintai seseorang berlebihan, yang akibatnya nanti fatal pada diri kamu sendiri. Sakit hati. Ya. Betul ada kebahagiaan saat menjalin hubungan dengan kamu. Betul ada cinta saat menjalin hubungan dengan kamu. Betul ada kerinduan. Tapi ini sebatas perselingkuhan. Ya bisa kamu yang punya pasangan, bisa dia yang punya pasangan, atau kedua-duanya punya pasangan. Tapi ternyata seperti itu. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Kita akan lihat lagi. Ketulusan, ada cinta yang tulus di sini. Ya, semua orang bisa bilang tulus. Tapi kartu pun menyampaikan bahwa cinta ini tulus. Tapi untuk menepati janjinya belum ada kepastian. Nanti ada sebagian yang malah selesai hubungan ini, karena ada orang ketiga. Orang ketiga ini hadirnya bisa sebelum kamu, ada setelah kamu. Ya, dan hubungannya adalah perselingkuhan. Ya. Sahabat aku sama dimanapun berada, tetap berhati-hati dalam menempuh atau menjalani hubungan. Jangan baper, apalagi di zaman saat sekarang ini. Banyak modus, banyak strategi,
banyak tipu-tipu ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam ranah seperti itu ya. Komitmen kalian berdua saling mencintai, saling menyayangi. Tapi untuk pernikahan belum bisa memberikan kepastian. Kita lihat lebih tegasnya. Alasannya tepat ya, ada orang ketiga. Dia lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan kamu loh, secara nggak langsung, karena dia tahu ini adalah hubungan terlarang ya. Cuman mungkin karena kamu terlalu cinta, jadi nggak terlalu peka ya. Yang memilih kamu tuh lebih berhati-hati menjalin hubungan ya. Ini orang sepertinya memang cinta sama kamu, tulus sama kamu, tetapi nggak ada kepastian karena ada triparty gitu lah, ada triparty. Dia sadar kamu tuh orang yang dia cintai, dia sadar kamu tuh kehidupan dia, maksudnya semangat dia. Tapi dia sini letaknya lebih berhati-hati walaupun dia memilih atau menjatuhkan perasaan ke kamu. Mungkin dia single parent. Orang ketiga ini bisa istrinya juga, bisa anaknya ya. Ya kalau single parent berarti dia anaknya. Dia lebih mementingkan anaknya atau kehidupan dia. Ini kita ini ya dicintai tetapi tidak full, tidak prioritas. Ada sebagian yang memang berdiri dengan rumah tangga orang lain. Ya. Hati-hati walaupun dia cinta sama kamu, tapi ada yang sebagian juga berdiri dengan pasangan orang lain. Cinta ya cinta. Dan mereka sebetulnya hubungannya baik-baik saja dengan pasangannya itu. Ya, baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya, karena dia tipe yang setia. Ini orang tipe karakternya tuh tipe yang cuek ya. Tapi daya pesonanya itu besar, magnetnya itu besar. Jadi kamu pun terbawa seperti itu. Orang ini ambisius bekerja. Dia lebih ke mania kerja. Dia setia sama keluarganya. Misalnya dia single parent ya dia sayang sama anaknya, sama keluarganya. Dan dia paling mencintai dirinya sendiri. Seperti itu. Dia orangnya tipenya bukan tipe romantis, dia cuek. Ya, kalau ada perlu mungkin datang ke kamu, tapi kalau tidak itulah Cancer. Seperti itu. Akan menepati janjinya sepertinya belum ada kepastian. Menunggu 4 tahun 5 tahun lagi mungkin, tapi itu juga bisa belum pasti. Lebih baik kamu mengambil sebuah keputusan saja untuk. Tapi di sini ada pernikahan ya. Oh my god. Dia akan menikahi kamu. Alasannya tidak pasti. Ada orang ketiga, ini bisa anaknya, bisa istrinya, bisa orang tuanya. Ini hubungan berbagi cinta. Dia mencintai kamu dengan tulus karena kamu adalah semangat dia. Ini adalah komitmen kamu. Dan cara kalian itu komunikasi ya. Ada sebagian diperkenalkan dengan medsos. Ini sangat berhati-hati loh. Karena kalian berdiri dengan orang yang sudah punya pasangan. Ini pasangan ini bisa istri, bisa anak, bisa orang tuanya. Ini adalah keluarga. Dan sukses, mereka baik-baik saja. Seseorang ini orang ambisius yang lebih mencintai dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi tipenya tipe setia. Tapi oke. Allah punya kuasa sendiri menutup barang kartu ini. Insya Allah kamu akan menikah dengan dia. Akan menepati janjinya. Allahumma amin. Tapi prosesnya tentunya tidak segampang kulis membaca ya. Lama. Ini akan bercucuran air mata juga.
mengalami sebuah kesuksesan hubungan ini kan mencapai ke sebuah pernikahan. Apakah benar dia akan menepati janjinya menikahi kamu? Iya. Tapi ceritanya panjang sekali. Tidak cuma sebatas Gunis membaca 10 menit, 30 menit, 40 menit, tidak. Prosesnya panjang. Bisa berlipat-lipat. Misalkan kamu sudah menjalin hubungan dengan dia 3 bulan, bisa 3 tahun baru tercapai kesepakatan untuk menikah. Karena di sini ada ketidakpastian. Dia sendiri masih bingung. Mudah-mudahan aja dipercepat. Mudah-mudahan Allah punya kuasa untuk mempercepat. Karena Allah memang punya kuasa untuk mempercepat. Yang terbaik buat kamu. Mudah-mudahan aja seperti yang kamu harapkan. Ya, insya Allah. Amin. Kaget, shock kondisi itu. Tahu nggak sih? Shock sekali gitu loh. Yang di sini awalnya tidak mungkin. Ini ada hati-hati ya. Dia sangat berhati-hati memberikan perasaan dia ke kamu ya, cinta besar. Tapi karena terhalang kalian berdiri dengan orang yang sudah punya tanggung jawab dan mereka baik-baik saja gitu. Tiba-tiba ada kartu pernikahan. Insya Allah, amin. Turut berdoa buat kamu yang memang mengharapkan hal ini ya. Semoga semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ya Allah, terima kasih. Kaget, shock banget kan, itu shock sekali, benar-benar shock gitu. Makanya ada ketulusan, tapi kenapa kok dia berhati-hati gitu loh. Oke, insya Allah, amin. Di sini ada energi Libra, ada energi Aquarius, ada energi Cancer, juga ada energi Leo, ada energi Virgo, juga ada energi Scorpio kuat juga ada energi Sagittarius, ada juga energi Cancer yang kuat sekali ya. Itu oke. Amin, Allahumma amin. Semoga kamu ada di ranah ini dan benar-benar ini menjadi sebuah doa kamu ya, menjadi munajat kamu dan Allah jamah suka jabah doa kamu. Amin, Allahumma amin. Ya, sekarang Bunda akan bacakan pesan untuk kamu. Benar-benar gemeter saya. Benar-benar shock. Serius, aku shock sekali. Tidak menyangka. Semoga ini benar-benar adanya. Kalau kalian tidak ada di ranah ini, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang bermanfaat saja, yang tidak bermanfaat buang saja. Tetap positive thinking, tetap jalan di rel kebenaran. Dan tetap berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, hanya Allah yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Saat ini dia cinta, besok pagi tidak. Saat ini dia baik-baik saja, besok tidak baik. Saat ini kita bahagia, besok tidak bahagia. Saat ini kita bisa bicara di sini, besok pagi bisa tidak bicara. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, atau Tuhan pemilik alam semesta, atau Sang Pencipta alam semesta, atau Sang pemilik alam semesta. Jangan pernah meragukan kekuasaannya. Yakin, berdoa yang terbaik, ya, dan tetap positif thinking pada Sang pemilik alam semesta. Ibaratnya kayak daun, ya pohon. Kalau memang Allah berkehendak jatuh, akan jatuh. Tapi sudah kering kerontang, kalau memang Allah belum berkehendak jatuh, tidak akan pernah jatuh. Seperti halnya itu perjodohan. Kalau Allah mengendai perjodohan, walaupun kalian tidak menyukai dan saling berjauhan, akan dipersatukan. Karena Allah memiliki banyak cara untuk mempersatukan kalian. Tetapi ya, kalian saling mencintai, saling yakin, tapi kalau tidak berkehendak, ada saja cara untuk memisahkan kalian. Harus percaya dan yakin pada Sang pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah gambaran saja, ini adalah clue saja, ini adalah prediksi saja untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke? Tetap berdoa yang terbaik, tetap optimis, dan jaga kesehatan. Jangan lupa, karena kesehatan itu sangat penting. Saya akan buka pesan untuk kamu. Palsu. Ya. Terlihatnya dari di awal palsu. Kamu cinta enggak sih sama dia? Cinta. Jangan palsu. 09 itu adalah sebuah kerinduan. Lalu 09 sendiri ada momen apa di antara kamu dan dia?
Mungkin hari kalian bertemu, mungkin hari kalian berjanji, mungkin hari kalian mulai berkomitmen, atau apa, itu hanya kalian yang tahu. Jangan mempermainkan hubungan. Nah, ini kamu yang palsu ya, karena di sini terlihatnya ada pertanyaan, jangan mempermainkan hubungan. Diam-diam dia merindukan kamu. Diam-diam dia merindukan kamu. Jangan suka PHP-in. Perasaan. Ini perasaan kalian berdua. Hanya kalian yang tahu. Semua harus menggunakan perasaan. Tidak. Maskulin tidak menggunakan perasaan. Maskulin menggunakan logika. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Kalau bilang dia iya, ya iya. Yang pasti dia melihat sikon. Maskulin itu lebih teliti daripada seorang feminim. Feminim itu perempuan ya, cewek. Kalau feminim itu pakai perasaan. Kalau kaum maskulin diam, marah, itu dia akan diam. Butuh waktu. Jadi jangan kamu kejar-kejar untuk berbicara. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi kalau wanita, pasti akan berpikiran kalau cowoknya diam itu pasti dengan yang lain. Kok di WA coba pasti lagi dengan yang lain, pada online kok nggak balas. Tidak. Maskulin itu kalau marah lebih banyak tidur, main game, atau bersama teman-temannya. Ya. Jadi kita tetap positive thinking sebagai feminim. Jangan mohon buat maskulin juga agak peka dikit. Oke, sahabat aku semua dimanapun berada, semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat aku. Ya, tidak mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah prediksi, antisipasi, motivasi dan pembelajaran, pesan-pesan buat kalian semua untuk lebih berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. God bless you. Bye.